Stage 39 gua ulang sampai hampir gila. Stage 41 racun di mana-mana, dan semua itu gue jalanin pakai bagi doang. Padahal ini karakter bukan buat damage, tapi hari ini gue bakal buktiin kalau Island Trial Emperor Bagi bisa tamat sampai stage 45. Dan gue bakal kasih kalian combo wajib yang bikin ini semua jadi mungkin. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Poel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OP FP dikeluti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya aja tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja ya agak nyiksa mental, yaitu Island Trial Emperor Bagi stage 1 sampai 45. Dan yang bikin makin sadis, ini cuma bisa pakai Bagi doang. Yang dimana kita semua tahu Bagi itu bukan DPS cuy. Ini tuh karakter buat nyusahin orang. Tapi tenang, gua udah nemuin combo yang bisa bikin kalian tamat sampai stage 45 walaupun akun lu nangis di tengah jalan. Simak baik-baik ya cuy, ini penting banget cuy. Oke, pertama kita lihat Bagi gua dulu. Di sini Bagi gua masih B3 ya, belum B4. Ya, levelnya udah max 135, medalnya juga udah max 100, dan ini build statnya itu udah attack semuanya. Card skill dan ultimate card skillnya udah orange dan udah max juga. Karena ini banner tiket ya, pastinya untuk card skill sama ultimate cardnya udah bisa dibaca ya. Jadi simpel aja lah ya, gampang aja. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu pusing untuk mencari kartu-kartu ultimate dan card skillnya. S lah buat maxin skillnya. Terus untuk kartu kombinasi 1, 2, 3 nya gue pakai Mihawk, karena ya Emperor Bagi ini elemennya hijau, jadi wajib banget pakai Mihawk. Full Mihawk itu lebih bagus ya. Ini penting banget ya, usahain stat kalian itu udah proper, karena kalau enggak stage 39 ke atas kalian bakal disambut dengan kesedihan cuy ya. Karena kalian pasti tahu lah ya. Nanti kita langsung aja guys. Oke. Terus kalian pasti nanya, "Bang, ini capek-capek rewardnya apa Anda?" Santai, ini worth it banget cuy. Di event Bagi yang ngumpulin hotdog itu ada quest ya. Kalian bisa milih, kalian bisa main 30 PvP pakai Bagi atau tamat Island Trial stage 45. Nah, kalian tinggal milih yang mana cuy ya. Kalau kalian itu jago PvP ya silahkan aja. Tapi kalau kalian nggak jago-jago amat ya pastinya kalian harus jago di PvE, yang dimana kalian harus tamatin stage 45 Island Trial untuk klaim semua rewardnya. Nah, untuk rewardnya itu antara lain ada GTF nya cuma 30 doang, tapi lumayan lah ya. Dan juga ada end screen eksklusif PvP Bagi. Dan untuk reward dari Island Trial sendiri itu ada tiket ungu, terus ada kristal sama emblem Bagi. Jadi ya ini wajib banget digas cuy. Nah, next kita bahas support nih. Ini yang penting nih. Di sini gua pakai support Sengoku. Nah, kalau kalian nggak punya Sengoku atau Sengoku kalian itu bintangnya masih kecil atau masih rendah, misalnya kalian udah punya Sengoku tapi baru aja dapat, otomatis kan masih bintang 3 ya atau bintang 4 lah. Nah, itu gua saranin jangan pakai dulu karena belum worth it banget. Yang worth it Sengoku itu adalah bintang 6. Itu buffnya udah gila banget. Nah, di sini gua akan ngasih rekomendasi lain, alternatif yang lain. Kalian bisa pakai Queen, X-Drake atau Usopp NW. Masih bisa kok, santai aja. Nah, langsung aja kita bahas untuk Island Trail-nya. Setiap stage kalian dikasih waktu 1 menit 30 detik. Stage 1 sampai 15 ya pasti kalau kalian sering mainin ini event, pastinya untuk stage 1 sampai 15 udah bisa di skip ya, gampang banget. Tapi kalau kalian nggak pernah nyentuh sama sekali, otomatis kalian mulai dari stage 1 ya. Di sini karena gua bisa skip, makanya gua skip aja, karena untuk stage 1 sampai 15 menurut gua itu gampang ya. Terus kita lanjut ke stage 16 sampai 27. Ini masih terbilang S, masih terbilang gampang ya. Nah, untuk kombonya itu gampang banget. Untuk yang stage awal ini kalian cukup card skill, terus kalian change skill kedua, terus kalian klik rage ya, rage mode, terus kalian bisa provon ya. Habis itu kalian bisa langsung change skill lagi ya, change skill kedua. Nah, ini adalah manfaat dari kalian itu ngementokin medalnya. Level medal itu harus level 100 supaya change skillnya itu bisa spam cuy ya.
gua saranin kalian upgrade medal kalian dulu sampai level 100 sampai max lah, dan kalian cari stat yang bagus. Ini bisa nge-spam dari chain skill keduanya si Emperor Bagi ya. Bang, timing untuk ngeluarin supportnya kapan nih? Nah, ini bebas ya. Kalau kalian mau keluarin di awal juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau keluarin pas kalian pencet perform juga nggak masalah, bebas. Tapi kalau menurut gua kan keluarin di awal-awal aja supaya damage dari skill-skill si Bagi ini meningkat gitu ya, di buff damage-nya gitu cuy. Nah, kalau musuhnya belum meningsoy, kalian bisa tambahin aja combo hold chain skill 1. Ini wajib di hold ya supaya dapat nanti chain skill 1 lanjutannya ya. Kalian klik lagi chain skill satunya, terus kalian hold skill 1 juga ya, terus kalian klik lagi gitu cuy ya. Terus kalian bisa tambahin juga ultimate-nya gitu. Beberapa dari combo tadi itu adalah combo sampai stage 45 cuy ya. Simpel banget dan itu bisa diulang-ulang gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke stage 28. Nah, ini mulai berasa nih kerasnya ya, mulai pakai combo full tadi ya. Untuk stage 28 ini adalah menurut gua adalah perbatasan antara darah tebel sama darah tipis ya. Untuk patokannya kalian bisa lihat aja, musuhnya itu adalah Grab sama Helmepo. Itu udah mulai keras, udah mulai tebel musuhnya ya. Kalau perlu kalian bisa pakai ulti juga, tapi jujur ulti Bagi itu iya gitu deh ya. Untuk karakter-karakter di PvE untuk ultimate-nya nggak sakit-sakit banget ya. Tapi kalau kalian butuh ya dipakai aja, lumayan buat nambah-nambah damage ya. Selanjutnya kita skip ke stage 32. Ini lawan bom literally ya, lawan Smiley ya, itu dia. Ini tricky dikit ya, harus diajar sampai habis. Darahnya itu bener-bener harus habis. Tapi pas darahnya habis itu kalian harus menghindar kalau ya level Bagi kalian masih cukup rendah ya, karena nanti bisa meledak untuk Smiley-nya, dan damage-nya menurut gua lumayan sakit kalau kalian levelnya masih rendah. Tapi kalau kalian sudah mentok levelnya, menurut gua masih geli-geli lah ya. Ya gitulah ya. Jadi ya otomatis di sini kalian harus spam combo juga ya, walaupun memang akhirnya meledak tapi darahnya harus habis untuk si Smiley ini ya. Selanjutnya kita skip ke stage 36 lawan Zoro, Luffy, Franky. Ini juga kerasnya, tebelnya nggak ngotak cuy ya. 3 lawan 1 gitu ya. Itu darahnya tebel banget literally. Ya ini udah mulai gak ngotak banget sih ya. Kalian bisa spam combo aja, jangan mikir. Pokoknya kalian repeat aja, ulangin terus kombonya sampai meningsoy, dan harus fast hand ya. Jangan kalian tunda-tunda. Kalian itu jangan ya kayak delay atau apa gitu ya. Ininya harus fashion karena kalian dikejar sama waktu gitu. Selanjutnya kita masuk ke stage 38. Ini lawan si Crocodile dan Bone Clay gitu ya. Yang Bone Clay-nya nggak masalah sih, aman-aman aja. Tapi Crocodile-nya ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena pas kalian itu spam combo, tiba-tiba kalian kena grab atau tarikan ya dari Crocodile ini, dan otomatis combo kalian bakalan ke cancel gitu ya. Itu ngeselin banget. Tapi overall kalau kalian itu bisa ya cari momen yang pas, timing yang pas, otomatis kalian gak bakal ke grab. Tapi kalau kalian udah ngikutin gue, levelnya udah max, medalnya udah max, semuanya udah max, udah kalian build juga, mau di grab sampai kapanpun itu nggak masalah. Damage kalian bakalan tetap masuk kombonya ya. Lagi pula grabnya nggak sering banget kok ya, cuma sekali doang sih. Terus ganti combo lagi si Crocodile ya, terus kalian bisa ke grab lagi. Intinya ya kalian tetap spam aja cuy, simple banget gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke stage 39. Ini dia stage perbatasan, stage neraka ya. Banyak player yang stuck di sini ya. Ini lawannya adalah Ryuma ya. Ini tempat dimana banyak player suren. Ya gua juga sering banget ya ngulangin ya beberapa kali gitu ya. Si Ryuma ini sering banget lari-lari ya, dia itu ngeselin literally, dan juga dia bisa ngepetrify kita ya. Jadi untuk pas ngepetrify itu ciri-cirinya itu ada 3 bentuk persegi panjang lah di arena kalian gitu ya. Nah itu otomatis kalian harus menghindar atau kalian bisa dodge aja gitu ya. Itu adalah tanda-tanda yang dimana kalian bakal ke petrify jika kalian masuk ke kotak merah yang ada di situ gitu ya. Jadi jangan sampai kena itu. Ya itu ngeselin banget sih, udah ke petrify waktunya tetap jalan, itu ngeselin banget, dan petrify-nya itu cukup lama. Tapi di sini kan ada dodge gitu ya, jadi kalian bisa lepas dari kombonya dan kalian bisa lanjut combo aja, dan kombonya kalian bisa ulang-ulang. Tapi kalau kalian nggak bisa terus, nggak lolos terus ya, udah berulang-ulang kali sih ya, udah kalian coba berulang-ulang kali tetap aja nggak lolos, kalian tuh harus lihat CP dari Emperor Bagi kalian.
minimal power yang harus kalian butuhin untuk lolos dari stage Ryuma ini, menurut gua pribadi itu harus sampai ke power 70.000. Itu udah cukup banget sih, walaupun maksa tapi udah cukup banget untuk lolos dari situ. Karena di atas stage 39 nanti bakal lebih neraka lagi cuy. Stage 41 ini lebih parah ya, ini lawannya Magellan. Ya Magellan di stage yang bawah-bawah, yang rendah-rendah itu masih easy peasy lah ya. Tapi kalau udah masuk ke stage gede kayak gini, stage yang paling jauh 41, buset ngeselin banget. Apalagi kita pakai karakter yang bukan main DPS. Wah ini bakal kerasa banget, apalagi dodge-nya si Emperor Buggy ini bener-bener lambat. Jadi kalau kalian pas ngedodge dan juga si Magellan itu pas spam racun, itu otomatis kalian bakal kena racunnya literally. Itu bakalan kena. Jadi menurut gue kalian tuh pertama-tama langsung aja card skill, itu langsung ngarah ke Magellan dan kalian dodge sekali, itu udah lolos dari spam racunnya gitu ya. Nah, habis itu kalian spam combo aja deh. Ya, simple aja aslinya. Dan di sini ya otomatis kalian harus up power lagi ke 71.000 atau mungkin 73.000 gitu ya untuk lolos dari stage ini gitu cuy. Selanjutnya kita masuk ke stage 42 sampai 45. Nah, untuk stage 42 ini juga bener-bener ngeselin. Ini keras banget, tebel banget. Lawannya si Jimbe. Ya, di situ ada antek-anteknya si Jimbe juga ya. Yang ngeselin itu akhirnya bukan Jimbe-nya sih, antek-anteknya, karena mereka itu gimana ya guys ya, menurut gua sering banget keluarin bom, tapi ya mungkin kan gak sadar aja, terus sering lepas dari combo ya. Jimbe-nya udah mending soy, tapi antek-anteknya malah keluar dari combo, keluar dari arena yang kita lagi combo gitu. Jadi otomatis ya kita harus serang beberapa kali gitu ya. Dan itu nggak tipis darahnya cuy, tebel, itu ngeselin banget. Tapi kalau kalian bisa combo dengan benar ya, kalian bisa ulang-ulang kombonya, menurut gua ini bakalan kelar dengan cepat sih. Walaupun emang gua itu ya juga sering ngulang-ulang di stage ini gitu cuy. Selanjutnya kita masuk ke stage 43. Ya ini lawannya Monet dan Caesar. Yang menurut gua Monet itu lebih ngeselin dari Caesar. Karena kenapa? Kalau darah si Monet itu ya menurut gua sisa setengah darah lagi ya. Itu dia bakal ngeluarin kayak skill yang dimana kalau kena kita bakal kayak slow gitu, kayak beku gitu, hampir beku, tapi kita skillnya delay gitu ya, nge-slow gitu ya. Artinya nggak masalah sih untuk Emperor Buggy, karena semua skillnya, kombonya itu si Buggy itu adalah imun ya. Mulai dari chain skillnya, terus ada profonnya, semuanya itu imun. Jadi kalau kalian spam pakai chain skill keduanya, itu kalian nggak bakal kena efek dari si Monet itu. Yang dimana gue bilang di awal tadi, kalian harus mentokin level medalnya sampai 100 supaya kalian bisa spam chain skill keduanya gitu cuy. Nah selanjutnya kita masuk ke stage 44. Ini kita mulai santai lagi cuy, karena di sini itu lawannya emang 3 orang sih ya, ada Perospero, ada si Smoothie sama si Cracker. Dan di sini nggak terlalu jadi masalah banget lah ya. Di sini musuhnya darahnya itu mulai tipis lagi, nggak tebel-tebel banget lagi. Jadi di sini menurut gue lebih simpel daripada stage bawah tadi gitu ya. Nah di sini pasti kan udah gampang banget lah. Nah di sini pasti kan udah gampang banget untuk kelarin yang stage 44 ini ya. Musuhnya nggak terlalu spammer banget, nggak ada stun, nggak ada apa, simpel banget menurut gua. Selanjutnya kita masuk ke stage yang terakhir, stage 45, yang dikira lawannya itu bakal broken parah ya. Emang broken sih 3 admiral soalnya, tapi ternyata darah mereka itu tipis ya, nggak ada perlawanan sama sekali. Dan menurut gua ini adalah stage terakhir tapi paling gampang dari semua stage yang ada. Dan ini benar-benar simpel banget sih ya. Jadi kesimpulannya, untuk power Emperor Buggy kalian bisa cek aja power dari Emperor Buggy kalian itu minimal itu harus 70.000 untuk menyapu bersih semua stage-nya. Ya walau masih B3 tapi masih bisa push, tapi ya agak maksa dikit gitu ya. Jadi kalau kalian itu ya masih nggak bisa, walaupun power kalian udah nyentuh 70.000, ya kalian tungguin aja nanti pas udah B4 gitu ya. Kalian pasti dapat treasure item lah, itu ada efeknya juga. Itu juga lumayan, nanti kalau kalian udah B4 baru kalian gas lagi gitu ya. Dan jujur aja sih, Buggy ini emang lebih cocok buat support daripada DPS. Damage-nya, iya kita tahu sendiri lah ya. Oke, kalau video ini membantu kalian, jangan lupa like, subscribe, share ke teman kalian yang masih stuck di stage 39. Dan komen di bawah ya, kalian stuck di stage berapa? Atau udah tamat juga? Biar kita bisa diskusi bareng. Oke cuy, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.